warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam nasional kita merdeka. Rakyat Sumatera Utara yang kami cintai, kami hormatin, bertemu kembali dalam acara podcast Moncong Putih TV yang diproduksi oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bersama saya Dr. Aswan Jaya, ada tokoh politik kita yang luar biasa ini dari Kepulauan Nias, Bapak Penyabar Nake, Merdeka. Pak Penyabar Nake, apa kabar? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Terima kasih, dan kita wajib juga menyapa rakyat Sumatera Utara ini. Iya. Yang merayakan Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Baik, rakyat Sumatera Utara yang kami hormati, kami muliakan, bahwa Bapak Penyabar Nake ini adalah politisi yang berasal dari Kepulauan Nias. Beliau terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil Kepulauan Nias. Saat ini beliau juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara. Dan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pak Penyabar Nake ini ditugaskan oleh pimpinan fraksi di Komisi E, ya, di Komisi E. Baik, rakyat Sumatera Utara yang kami cintai, kami sayangi, bahwa sebagaimana kita ketahui Lebaran tahun ini seluruh rakyat bereforia, bergembira sekali karena sepertinya beberapa tahun terakhir nggak bisa mudik, ini bisa mudik. Sehingga terlihat sekali kepadatan dan keceriaan dari rakyat Sumatera Utara. Iya. Seolah-olah, ini masih seolah-olah ini, COVID-19 ini sudah selesai. Padahal kita tetap harus waspada terhadap virus yang satu ini. Nah, melihat situasi seperti ini, itu bagaimana pandangan Pak Penyabar Nake ini? Yang pertama, pastinya ya, sesuai juga ajuan pemerintah, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya, tetap disiplin di situ. Disiplin, meskipun itu sehingga, dan jaga kesehatan olahraga supaya tetap sehat badan kita. Tetap sehat dan dunia. Nah, harapan kita tentunya dengan melandainya COVID-19 ini dan tidak lagi begitu menjadi ancaman. Nah, tentu harapan dari bangsa kita ini, tingkat pembangunan ekonomi itu akan semakin naik. Nah, menurut Pak Penyabar, dimulai dari mana itu? Baik, sebenarnya kalau sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan sudah jelas perintahnya bahwa DPP PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah memerintahkan seluruh kadernya secara khusus baik di legislatif maupun di eksekutif untuk memperhatikan pemulihan ekonomi di desa. Karena di desa? Mulai dari desa atau di desa? Di desa. Di desa ya, iya. Desa itu makanya ada, kalau kita sudah dibuat tema untuk tahun 2021 sampai ke depan ini, temanya adalah dari DPP PDI Perjuangan, Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat. Oh iya. Makanya setiap anggota fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia ini mengimplementasikan ke lapangan yang sesuai amanat Ibu Ketua Umum kita PDI Perjuangan. Anggota fraksi itu harus turun ke desa. Ke desa-desa. Tujuannya tadi apa? Supaya desa itu diperhatikan, dipulihkan ekonomi, karena desa garda terdepan pemulihan ekonomi. Turun ke desa-desa ini maknanya apa? Ya, maknanya yang pertama adalah bagaimana masyarakat desa memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan ekonomi. Terus yang dilakukan oleh anggota DPR turun ke desa? Ya, salah satunya sekarang, apa yang dibawa? Tergantung daerahnya. Contoh di Sumatera Utara ini adalah termasuk tujuan wisata Indonesia. Ya. Maka kalau kita mau mengimplementasikan amanat DPP PDI Perjuangan tentang desa itu, maka program disesuaikan dengan program pemerintah. Program pemerintah sekarang ini adalah desa wisata dan wisata desa.
Desa wisata dan wisata desa. wisata Karena desa. ada dua Oke. kementerian Hmm. yang punya program dan anggaran tentang itu. Wisata desa itu di Kementerian Desa, desa wisata itu Di Kementerian Pariwisata. Pariwisata. Bisa dijelaskan itu perbedaannya dan di mana posisi anggarannya? Hanya istilahnya saja. Hanya istilahnya Itu saja. hanya di nomenklatur mereka. Oh, Tapi tujuannya semua adalah membangun desa. oke. Terus peran anggota DPRD dalam dua program itu Ya, seperti apa? peranannya adalah ketika Ibu Ketua Umum nalurinya supaya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara secara khusus anggota fraksi jadi turun ke lapangan, turun ke desa, maka anggota DPRD yang turun ke desa itu mengetahui potensi di desa itu. Iya. Nah, contoh, kalau kita temukan desa wisata di situ ada potensi desa wisatanya, maka kita akan mendampingi dan mengawal Iya. kepala desa bagaimana mewujudkan program desanya itu. Iya. Supaya anggaran desanya juga nanti terarah. Betul. Anggaran yang diberikan pemerintah sampai 1 miliar itu setiap tahun itu ya. Terarah kita bantu. Contoh saya ada satu. Kalau kita semua pikirkan desa hampir 6.000 di desa di Indonesia ini, di Sumatera Utara ini nggak mungkin. Maka kita ambil sampelnya. Contoh saya kasih sampel di Nias itu. Sekarang saya ada bina di Gunung Sitoli 3 desa, desa wisata, dan di Nias Selatan 3 desa. Desa apa saja itu? Bisa disebutkan? Satu kalau di Gunung Sitoli, di Kecamatan Gunung Sitoli Barat namanya Desa Lele Moyo Temberua, Desa Tumeri, dan Desa Gadang. Desa Lele Moyo Temberua itu lebih ke potensi alam. Sedangkan Tumeri, Desa Tumeri itu potensinya wisata desa adat. Budaya ya. Ada. Budaya. Iya. Sedangkan Desa Gadang itu adalah potensi desa hutan. Di desa itu kita temukan seluruh pohon untuk membuat rumah adat di Pulau Nias itu ada jenisnya di desa. Dan yang paling hebat lagi, yang mengejutkan ketika kita ada sungai, temukan sungai, ada batu karang di situ, kita foto, kita kirim ke teman kita di Prancis, umurnya 5 juta tahun. Batu karang itu? Batu karang itu. Berarti di desa itu ada 2 potensinya, hutannya dan sungai dan batu karang. Berarti 3 potensi. Oke. Nah, ketika kita sudah paham ini, maka yang pertama kita lakukan adalah mendampingi kepala desa untuk studi kelayakan, untuk survei, supaya kenapa harus ada survei? Supaya tidak salah perencanaan. Ya. Nah, kalau sudah ada survei studi kelayakan, maka masuklah dia ke namanya grand design desa itu. Dari grand design itulah nanti kepala desa menyusun program dana desanya itu berdasarkan grand design itu. Yang selama ini kepala desa dan BPD-nya suka-suka. Namanya program uak-uak. yang penting ada yang ada dagingnya, tetapi yang kita sudah 3 desa ini ternyata setelah paham mereka, akhirnya di dana desanya dia sendiri yang bilang, Pak, udah salah ternyata ini. Kenapa? Ya kami bangun jalan, akses jalan hanya 200 meter, ada bukit. Untuk apa? Tidak. Jadi dengan grand design ini kami pindahkan ini kemana kalian pindahkan? Ke sungai, Pak. Kami buat tangga ke sungai sampai umur kapan pun dunia ini warga akan berlanjut. Iya, betul. Memang persoalannya bahwa dana-dana desa ini di tahap awal, tahun pertama, kedua, dan ketiga itu kan digunakan untuk hal yang tidak produktif. Bangun gapura desa, misalnya kan. Buat tadi. Iya, nah ini ada ide, ada satu perencanaan yang disebut tadi grand design untuk membangun dana desa itu digunakan untuk potensi-potensi wisata yang ada. Dampak ekonomi buat rakyat itu di desa itu seperti apa? Nah, kalkulasinya? Jadi begini ya. Setelah studi kelayakan, dapat kita nanti potensi-potensi semua desanya. Tentu di situ juga potensi-potensi masyarakatnya ada.
Ada yang bidang UMKM, ada bidang pertanian, ada bidang pertukangan dan sebagainya. Ini nanti kita bantu mereka, kita dampingi. Misalnya dia tidak, selama ini dia hanya menghasilkan 1 produk per hari. Betul. Kenapa? Mungkin alatnya tidak ada, kurang. Kenapa kurang? Gak mau minta ke pemerintah, gak ada izinnya. Kita bantu surat izinnya. Makanya kalau saya ke suatu desa, saya panggil pengurus kita di situ, dampingi dia cara mengurus izinnya ke dinas koperasi. Kalau ada nanti saya bantu. Kalau dia mau minta bantuan ke provinsi, kasih ke saya. Kalau surat izinnya dari dinas koperasi tempat sudah keluar. Jadi mereka itu tidak mungkin orang desa datang mengurus surat izinnya ke kantor dinas. Pasti slotnya dibuka nanti masukkan. Desa mana saja Pak Penjabar? Bisa bilang tadi. Kan bisa bilang tadi. Enggak, maksud saya desa mana yang sudah ada progresnya? Maksud saya ini progresnya sudah sejauh mana ini? Ini sudah 3 sudah selesai sekarang. 3 ini sudah selesai. Sudah masuk ke pemberdayaan masyarakat. Jadi begini. Sudah ya. Ketika kita sudah membuat grand design-nya itu, kita sudah menemukan potensi-potensi warga masyarakat. Namanya setelah itu grand design, setelah grand design, baru pemberdayaan masyarakat. Setelah kita berdayakan masyarakat, potensi-potensi tadi kita datangi. Saya ada tim saya untuk membuat itu, untuk datang ke mendampingi mereka. Kenapa begini? Dilatih. Itu namanya program pendampingan dan pengawalan. Ya, baru nanti setelah itu baru yang namanya master plan itu. Jadi 4 dokumen tadi ini, 1 survei, grand design, pemberdayaan masyarakat, baru master plan. Yakin saya mau kita jual ini ke provinsi, mereka akan yakin. Kita jual ke pemerintah pusat. Dan inilah selama ini yang kurang belum kali dipahami oleh PDD, baik di Sumatera Utara ini. Masing-masing arogannya. Kadis ini ya dia sendiri main. Padahal ini bisa kolaborasi. Dari grand design itu ketahuan bahwa potensi desa itu ada 8 dinas yang mengeroyok, ada 10 dinas, ada 12 dinas, tergantung potensinya. Nah, itulah makanya tim ahli Pak Bobi, Wali Kota Medan itu membuat tagline-nya itu kolaborasi. Kenapa? Karena Presiden kita sudah melakukan itu, kolaborasi semua kementerian. Contoh Pak, apakah di destinasi wisata yang kita bangun itu perlu infrastruktur? Maka dinas PUPR masuk di situ. Apakah dinas Pemdes di ada peranannya? Untuk sektor pertanian, masuklah dinas pertanian ke sana. Para warga yang kita bilang tadi. Yang sudah kita temukan orangnya ini Pak Bina ini. Nah, sekarang kita 1 bina kasih di desa Lumatumbe 2 UMKM namanya Udelisna Grupo. Semula dia tidak punya apa-apa, tidak ada izin. Setelah kita lakukan pendampingan, maka sekarang kita sudah urus surat izinnya di Dinas Koperasi Gunung Sitoli, dan kita sudah surat untuk kementerian di pusat. Sekarang kan online semua, Pak. Tapi orang desa mana ngerti online? Kalau sudah ada online, ke kantor dinas saja buka selok. Yang saya bilang tadi. Maka disitulah partai, anggota DPRD hadir mendampingi mereka. Iya, baik. Rakyat Sumatera Utara yang kami cintai, kami muliakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Penjabar Naki tadi terkait dengan tema besar yang diusung oleh PDI Perjuangan, Desa Kuat, Indonesia maju dan berdaulat, itu menjadi signifikan. Bahwa ketika rakyat di desa-desa itu menemukan titik mata pencaharian dia, di mana pemerintah dan anggota DPR itu hadir di situ membuka titik-titik pintu-pintu mata pencaharian itu, tentu desa akan menjadi kuat. Ketika desa menjadi kuat, maka negara ini pun menjadi maju dan berdaulat. Pak Penjabar, apa harapan dan pesan-pesan Pak Penjabar kepada seluruh masyarakat, terutama di desa-desa ini?
Yang pertama, mindset harus dirubah. Apabila ada perubahan, ada kemajuan, harus diterima. Secara khusus, di 3 desa yang sudah kita pengalaman ini adalah mengenai hibah tanah. Kalau tidak ada hibah tanah dari masyarakat untuk kawasan wisata di desa, jika kita hadir memberikan pengarahan kepada masyarakat, mendampingi dan kepala desa menerangkan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat itu menyerahkan tanahnya untuk menjadi kawasan wisata. Apakah itu kawasan wisata, kawasan pertanian, atau kawasan apa saja ya, sehingga orientasi masyarakat kota atau liburan ini tidak lagi berorientasi pada kota, tapi sudah masuk ke desa-desa. Karena memang rakyat Sumatera Utara belakangan ini memang ada fenomena. Ketika fenomena goes, fenomena yang lain, itu justru masyarakat kota mencari wilayah-wilayah hijau, wilayah-wilayah sawah, wilayah hutan asli, dan itu hanya ada di desa-desa kan. Betul. Nah, sering sekali bahwa potensi alam yang begitu indah ini tidak dimaksimalkan. Oleh karena itulah maka kehadiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, terutama fraksi PD Perjuangan, ke desa-desa, mendampingi masyarakat desa, mendampingi kepala-kepala desa untuk bersama-sama mengkorek potensi di desa ini, tentulah harapan bahwa desa maju tadi ini, sehingga Indonesia menjadi negara kuat dan berdaulat itu bisa tercapai. Nah, berikutnya, pesan saya berikutnya, dengan kita dampingi dan mengawal program-program desa ini melalui desa wisata, kepala desa akhirnya dia seperti pemahamannya kepala dinas pariwisata. Wah, luar biasa. Bukan hanya kesadaran kepala desa, gitu ya. Yang saya alami, pemahamannya tentang bagaimana pengembangan desa wisata dan manajemen pengunjung hampir sama dengan pengetahuannya dengan kepala dinas pariwisata. Luar biasa. Makanya di dalam program ini desa wisata itu ada 2 personil yang harus kita dampingi. Yang pertama kepala desa dan camat. Kalau mereka ini sudah bagus pemahamannya, tentu semua programnya yang diajukan akan berjalan dengan dinas baik. udah tinggal teken itu karena mereka sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Yang ketiga, bahwa saya juga menyampaikan dengan program desa wisata ini, kita ingin merubah mindset di Sumatera Utara ini bahwa karena kita potensi wisata di Sumatera Utara ini sangat luar biasa sekali, luar biasa indah. Maka seyogianya sama dengan di Bali, sama dengan di Jogja, bahwa semua OPD adalah dinas pariwisata. Luar biasa. Kalau kita ke Jogja, kalau kita ke Bali, kita mengunjungi dinas pendidikan. Tapi kita dibilangin sama kita, Pak, jangan lupa berkunjung ke sini ya. Padahal dia dinas pendidikan. Betul. Urusan apa? Tak kenapa, karena mereka sudah paham. Itu Bali, itu tujuan destinasi wisata yang luar biasa. Bahwa semua dinas di sana itu sudah paham bahwa dia juga dinas pariwisata. Yang terjadi di Sumatera Utara apa? Arogansi dinas sangat tinggi. Kalau itu urusan wisata katanya sudah itu urusan dinas pariwisata. Iya. Itu apa ya? Kolaborasi tidak ada. Ingat, pemerintah pusat tidak akan membantu daerah kalau tidak nampak kolaborasi OPD. Baik. Luar biasa dari Pak Penjabat Naki ini, bahwa ada satu statement beliau yang menyatakan bahwa ada arogansi kedinasan yang sedang terjadi di Sumatera Utara ini. Padahal kita berharap bahwa seluruh OPD itu adalah satu rangkaian kerja yang saling berkolaborasi bersama untuk satu tujuan dan pencapaian yang sudah ditentukan secara bukan berjalan masing-masing. Baik, rakyat Sumatera Utara yang kami muliakan, kami sayangi, demikian bincang-bincang kita tadi dengan Pak Penjabat Naki terkait dengan potensi desa untuk membawa Indonesia maju dan berdaulat tadi. Dan lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan Pak Penjabat Naki untuk tema-tema yang lebih menarik lagi. Pak Penjabat Naki, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Merdeka! Merdeka!